Pernah merasa hidupmu gitu-gitu aja? Mungkin bukan nasibmu yang salah, tapi mindsetmu. Di video ini, aku udah rangkum buat kamu isi dari video viral Timothy Ronald yang ngajarin cara punya mindset orang sukses. Cepat, padat, dan langsung bisa kamu praktekin. Kamu bakal dapat 5 poin penting yang ngebedain orang sukses dan gagal, bukan dari uang, tapi dari cara mereka berpikir. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Yuk, kita mulai dari mindset pertama. Oke, kita ketemu lagi nih buat pembahasan mendalam kita. Siap. Kali ini ada sumber yang lumayan menarik ya. Sebuah video YouTube dari Timothy Ronald. Oh, yang soal mindset orang sukses itu. Betul. Cara punya mindset orang sukses. Terutama buat yang muda-muda nih. Cuma perlu dicatat ya, isinya ini agak keras. Iya, cukup menantang pemikiran umum ya. Banget. Jadi tujuan kita di sini bukan buat bilang ini benar atau salah, tapi lebih ke membongkar aja ide-ide kuncinya, supaya Anda dapat perspektif baru gitu. Siapa tahu bisa memicu pemikiran kan? Setuju. Dan kalau kita lihat, ada beberapa gagasan utama yang kuat banget di video itu. Apa aja tuh? Misalnya soal pentingnya nyaring informasi. Harus ketat banget katanya. Terus, komitmen total di satu bidang. Nggak boleh loncat-loncat. Fokus ya? Iya, fokus. Terus, taruh visinya harus super tinggi, plus geraknya mesti cepat. Dan dia juga berani banget mempertanyakan jalur-jalur standar. Kayak nabung gitu? Nah, itu dia. Nabung cara lama atau kuliah tapi tujuannya nggak jelas, itu dia tantang banget. Perspektifnya memang ya sangat spesifik lah. Oke. Coba kita bedah satu-satu ya. Mulai dari yang filter informasi tadi. Ini pesannya cukup tajam ya. Iya, bisa dibilang gitu. Intinya kan jangan dengerin nasihat orang yang hidupnya nggak kita pengenin, gitu kan? Betul. Dia bahkan kasih contoh kritik buat penasihat keuangan yang dianggapnya belum sukses. Masih naik kelas ekonomi, nyicil Innova. Iya, detailnya sampai segitu. Terus pakai analogi film The Matrix juga soal orang yang nggak sadar kejebak sistem. Agak kontroversial memang cara ngomongnya. Banget. Tapi poin utamanya sebenarnya adalah gimana caranya melindungi pola pikir kita. Supaya nggak gampang kena pengaruh orang yang menurut dia nih ya, belum berhasil. Tapi ini jadi pertanyaan balik juga ya buat kita semua. Nah, itu dia. Gimana caranya kita bisa kritis sama nasihat, tapi nggak malah jadi cuma mau dengerin yang kita setujui aja. Nggak terjebak confirmation bias gitu. Benar banget. Oke, lanjut ya. Poin kedua, komitmen dan fokus. Yang anti kutu loncat itu. Iya, dia nggak suka banget sama orang yang pindah-pindah minat atau kerjaan terlalu cepat. Sarannya kan jelas, dalemin satu industri, satu keahlian. Berapa lama tuh? 5-10 tahun, gitu katanya. Dicontohin juga konglomerat besar kayak Sampurna atau Astra. Oh iya, yang mulai dari rokok atau otomotif itu ya. Bangun fondasi kuat dulu, baru melebar kemana-mana. Persis. Cerita Warren Buffett sama Bill Gates soal pentingnya fokus juga diangkat lagi. Prinsipnya sih masuk akal ya. Penguasaan itu kan memang butuh waktu, butuh dedikasi. Betul. Ini kayak nyentil konsep populer multiple streams of income nggak sih? Yang kadang orang kejal terlalu awal, padahal keran utamanya belum kenceng. Bisa jadi. Tapi di sisi lain nih, Gimana? fokus ekstrim di satu hal, selama itu, apalagi di zaman sekarang yang semuanya berubah cepat banget. Iya juga ya. Apa nggak berisiko? Ini perlu Anda pertimbangkan juga nih risikonya. Setuju. Oke, lanjut lagi. Konsep hyper ambitious dan kecepatan. Nah, ini soal etos kerja gila-gilaan. Iya, dia contohin dirinya sendiri kerja sampai subuh atau hubungi tim di jam-jam gak wajar. Ada juga cerita soal kerja keras generasi ketiga keluarga konglomerat retail. Kecepatan eksekusi juga ditekankan banget ya. Banget! Sampai nyebut email Mark Zuckerberg soal development speed. Pokoknya harus cepat. Termasuk soal uang juga ya. Nah, itu unik. Uang masuk, boom hilang. Maksudnya, uang begitu dapat, jangan didiamin. Harus langsung diledakkan lagi, maksudnya gimana tuh? Diputar cepat buat investasi atau bisnis, jangan disimpan di tabungan biasa, itu dianggap kelamaan. Jadi penekanan di kecepatan sama intensitas tinggi ini tujuannya biar bisa lepas landas ya, dari kondisi yang biasa-biasa aja atau mediocre. Kelihatannya gitu, makanya dia nolak keras cara nabung konvensional.
Tentu ini langsung bikin kita mikir ya, dampaknya gimana ke diri sendiri, kesehatan mental, hubungan. Terus apa bisa tahan lama gaya hidup kayak gitu? Itu pertanyaan penting buat Anda. Pastinya. Nah, ini kita masuk bagian yang paling provokatif mungkin ya. Yang mana tuh? Menantang norma. Pertama, ide fuck your passion. Wah, ini sering kedengaran nih. Iya kan? Intinya, cari duit dulu aja yang banyak. Passion itu belakangan. Bisa dicari atau malah bisa dibeli pakai uang kalau udah sukses. Dia kasih contoh juga kan? Ada. Zongshan Chan, miliarder air minum kemasan. Ditanya, apa iya dia passionnya sama botol air? Gitu. Oke. Terus yang kedua? Soal kuliah. Dia skeptis banget. Katanya, kuliah itu cuma perlu kalau emang jalurnya spesifik butuh ijazah. Dokter, pengacara gitu ya? Nah ya, kalau nggak ada tujuan spesifik kayak gitu, kuliah itu bisa jadi cuma buang waktu 4 tahun. Ini jelas sengaja dibuat-buat yang mengguncang pemikiran umum lah ya. Fokusnya jelas banget ke hasil yang pragmatis. Finansial terutama. Betul, finansial di atas idealisme kayak passion atau mungkin manfaat pendidikan formal yang lebih luas. Pertanyaannya jadi, pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita benar-benar kesampingkan passion atau manfaat pendidikan lain demi ngejar duit aja, apa harga jangka panjangnya nanti? Ada konsekuensi apa gitu? Mikir keras nih jadinya. Oke, terakhir, soal menghadapi kegagalan dan memanfaatkan kekuatan. Ini penting juga. Dia bilang, gagal itu ya biasa aja, bagian dari proses. Mentalnya harus win or learn. Nggak ada kalah, cuma ada pelajaran. Gitu ya? Persis. Terus, jangan kebanyakan fokus benerin kelemahan. Malah harusnya kenali kekuatan kita apa, terus poles itu sampai maksimal. Dicontohin pemain basket itu ya? Iya, Stephen Curry fokus di shooting, Kyrie Irving di dribble dan finishing. Fokus di apa yang udah bagus. Nah, ini nyambung lagi nih ke cara bangun percaya diri atau PD. Gimana tuh hubungannya? Menurut sumber ini, PD itu bukan dari bakat bawaan, tapi dari bukti nyata. Dari aksi kita, komitmen kita, hasil yang kita dapat. Oh, jadi karena fokus ke kekuatan, kita bisa lebih cepat dapat hasil. Betul. Dan hasil itu yang nantinya bikin PD kita naik, motivasi nambah. Jadi kayak siklus positif gitu. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, perspektif dari sumber yang kita kupas ini menawarkan mindset sukses yang memang sangat spesifik. Dan ekstrem mungkin ya. Bisa dibilang itu. Harus saring informasi tanpa ampun, fokus gila-gilaan di satu bidang buat waktu yang lama. Punya ambisi dan kecepatan kerja super tinggi. Berani dobrak norma soal passion dan kuliah. Dan lihat kegagalan sebagai pelajaran sambil terus asah kekuatan utama. Lengkap. Iya, ini kayak semacam cetak biru ya untuk mencapai hasil finansial terutama secepat mungkin. Nah, sebagai penutup nih. Akan memilih untuk mengejar sukses dengan pendekatan hyperspeed kayak Ya. digambarkan ini. Aspek-aspek hidup lainnya, mungkin nilai-nilai pribadi Anda, hubungan dengan orang lain, kesehatan fisik mental, ketenangan batin, bagian mana dari itu semua yang perlu Anda jaga secara sadar, perlu Anda pertimbangkan baik-baik. Dan Dan apakah potensi pengorbanan di area-area itu nantinya sepadan dengan definisi sukses yang ingin Anda sendiri raih? Itu yang paling penting kan, sukses versi Anda sendiri.